Kalau di dunia relawan udah lama Mas. Jadi banyak yang sudah kita geluti baik di lokal maupun di luar daerah ya. Jadi dulu saya juga bentuk forum lintas komunitas. Nah ini kemarin FPRS ini kebetulan terbentuk dari itu awal mulanya relawan COVID yang kemarin ada kegiatan relawan untuk perbantuan untuk itu loh relawan COVID. Jadi kita tergabung dalam beberapa wilayah 16 kecamatan di Semarang. Saya bentuk, kemudian melalui pelatihan di UNES. Kemudian setelah itu selesai, eman-eman kalau satu grup ini bubar, akhirnya kita alihkan ke dunia kerelawan secara global. Jadi di situ banyak basicnya ya. Jadi di FPRS itu ada basic medis, ada seni budaya ada, terus lingkungan ada, bahkan dari komunitas musik juga ada. Jadi kompleks. Karena yang kami harapkan dari FPRS ini ketika ada kejadian di lapangan itu bisa saling berkolaborasi, bersinergi, sehingga masing-masing basic itu bisa memerankan sesuai basicnya masing-masing. Ada yang di rescue, ada yang di medis. Ketika terjadi longsor atau banjir itu yang di medis dia pada basicnya, kemudian mengkondisikan medis. Yang pencarian, penyelamatan itu di rescue, dia pada ranah rescue-nya di DU. Jadi bermacam-macam basic di sini bisa berfungsi pada satu kejadian. Untuk pasnya kurang tahu ya, karena itu panggilan. Jadi yang pasti saya terjun di dunia kerelawanan itu sejak tahun 1991. Awal berdirinya Resopala, itu relawan sosial pecinta alam, sampai sekarang sudah 30 tahun usianya, dan kita masih eksis, masih dalam ranah pengabdian dan pelayanan masyarakat. Ya pengen mengabdi saja, karena siapa lagi kalau bukan kita yang bisa membantu saudara-saudara kita. Jadi itu sebenarnya pertanyaan yang biasa ya, maksudnya selalu ada pertanyaan seperti itu, tapi ya memang itu kadang untuk menjawabnya juga sulit mudah, karena satu pengabdian itu sulit untuk digambarkan, karena kebetulan kerelawanan itu kan juga hadir itu pada saat tertentu. Jadi saya basicnya sebenarnya relawan juga punya pekerjaan. Jangan dianggap kalau relawan yang kesana sini itu tidak punya pekerjaan. Semua punya pekerjaan. Pun juga saya juga ada pekerjaan utama. Jadi ketika ada kegiatan ya tetap kita utamakan pekerjaan. Selesai pekerjaan baru kegiatan. Jadi kita bisa memanage waktu dan memilah-milah yang penting yang mana, yang bisa dinomorduakan yang mana. Kebetulan dunia relawan ini luar biasa di Semarang, semakin grafiknya tuh semakin meninggi ya. Semua berperan untuk di masyarakat dalam pengabdian. Ya asik aja. Jadi kalau ditanya suka dukanya ya ya sama saja. Yang penting kita melakukan dengan senang, dengan gembira. Ya saya kira tidak ada dukanya. Dukanya itu ya kalau kasihan melihat orang-orang yang pada saat itu tertimpa bencana, pada saat itu kesusahan. Nah di sini kita selain memotivasi warga, memberikan hiburan ke warga, juga memberikan satu obat sehingga warga yang tertimpa itu tidak begitu teramat sangat
meratapi nasibnya. Kita berusaha untuk memberikan satu pertolongan baik secara real maupun secara batin. Gitu. Bebas itu. Ya syarat khususnya ya wani perih gitu aja. Sebenarnya tidak ada syarat-syarat khusus. Jadi itu ya panggilan itu ya. Jadi relawan itu tidak bisa dibentuk secara kamu harus jadi relawan. Kamu harus tidak bisa. Tidak bisa paksaan. Adapun karena dipaksa itu ya nanti malah salah kaprah. Karena di dunia relawan itu sendiri jangan dikira dunia yang asal-asalan, enggak, ada aturan mainnya juga. Kita punya SOP mana yang boleh dan mana yang tidak, mana yang mana yang salah dan mana yang tidak. Karena di dunia relawan itu juga kembali pada diri kita. Jadi ketika kita melakukan hal yang tidak benar, maka yang tercoreng itu secara menyeluruh relawan. Jadi bagaimana kita bisa membawa diri berpegang teguh bahwa ini dunia relawan yang dimana di situ banyak orang-orang yang benar-benar ikhlas untuk melakukan hal-hal yang kadang orang lain tidak bisa melakukan. Jadi ya ini orang-orang istimewa yang diturunkan oleh Tuhan untuk bagaimana bisa bermanfaat pada masyarakat. Seni budaya kemarin kita juga habis ini juga mau mengadakan acara juga ini pagelaran seni budaya dan pasar sendang di Wonogiri. Jadi kita di divisi kita banyak ada divisi juga, divisi seni budaya, divisi kebencanaan, kebetulan beliau Mbak Mis ini divisi kebencanaan, divisi sosial. Jadi banyak divisi di sini sehingga mereka bergerak pada divisinya masing-masing yang bertanggung jawab, kemudian kita semua yang mendukung. Jadi kita juga di seni budaya ini terutama di kearifan lokal, karena bagaimanapun kearifan lokal itu perlu dijaga dan dirawat, bukan kita menyekutukan Tuhan enggak, atau bagaimana, tapi ini budaya bangsa Indonesia yang pada kenyataannya itu ketika budaya ini terlindas zaman atau tertinggalkan, maka aturan-aturan hidup yang dulu sudah ditata oleh nenek moyang kita tuh amburadul ya seperti inilah, seperti akhir-akhir ini yang kita lihat. Karena ya ini potensi budaya-budaya dan kearifan lokal setempat ini yang kita bidik saat ini. Jadi saat ini kita mengerjakan di Sendang Wonogiri ini sebagai ikon Sendang, juga ngurituk Sendang. Ngurituk Sendang itu merawat, menjaga sumber air, di mana sumber air itu pada masa dulu itu menjadi sumber penghidupan masyarakat. Eman-eman kalau hilang, makanya kita mengupayakan bagaimana melestarikan sumber air itu, yang tentu saja itu ada budaya-budaya kearifan lokal di situ yang kita sounding juga. Atau yang lain gitu. Oh ya, itu pasti. Jadi kita linknya itu ya di kedinasan-kedinasan yang terkait. Jadi relawan itu tidak lepas dari dinas sosial, Basarnas, BPBD, lingkungan hidup. Jadi di masing-masing kedinasan itu ini pasti membutuhkan adanya relawan. Karena di lapangan itu seringkali relawan yang sebagai perintis. Jadi kalau etika kita ketika kita menyelesaikan satu masalah di lapangan dan itu sudah kita rintis, kemudian datang dinas yang terkait untuk mengambil alih, ya kita mundur. Kita backup di belakang biar dinas ini yang mengerjakan tugasnya. Kita hanya membantu, membackup, ketika dibutuhkan kita siap untuk membantu juga. Ya, kita kemarin juga mengadakan penggalangan dana juga untuk kita kirim ke Semeru. Ada personel kita ya juga sudah di lokasi sana untuk asesmen data dan memberikan informasi. Dan saat ini pun kita juga masih terus
kontak-kontakan dengan pihak yang di sana bagaimana kondisinya. Kebetulan kemarin tanggal 24 kemarin tanggal bencana kan sudah ditarik mundur, teman-teman relawan sudah pada balik. Kemudian ini muncul lagi satu kejadian banjir lahar yang begitu, ya ini nanti kita tetap akan informasi ke sana juga. Mungkin dalam minggu ini, kalau enggak tanggal 7 tanggal 8 kita juga akan ke sana lagi untuk pengiriman bantuan. Yang penting jangan lupa bahagia gitu aja. Semangat tanpa sambat gitu. Jadi gini, relax aja. Jadi mau dibilang relawan atau tidak ya kalau kita sudah yakin bahwa ini satu kegiatan yang basicnya untuk membantu masyarakat, ya sudah. Jadi relawan itu anggapan ya menurut saya, anggapan masyarakat saja. Padahal kita yang menjalani ya ini tuntutan batin saya untuk mengerjakan ini. Jadi entah saya dibilang relawan atau dibilang apapun, ya silahkan. Selesai tugas ya sudah, kami mundur. Bahkan saya istilahkan relawan ini ibaratnya seperti jail langkung. Datang tak diundang, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Ya udah, kalau kita begitu ada kejadian kita datang, selesai ya sudah, kita tidak perlu ada penyambutan atau apa, kayak kita balik kanan. Nah, itu yang terjadi kemarin pada saat banjir di Genuk, di Sayung, di mana lagi kemarin, Arion, Canggading. Kan begitu ada kejadian kita ke sana, asesmen data, langsung bikin dapur umum. Jadi kita tidak pandang kita itu punya modal apa, sebenarnya modal nekat gitu aja. Kebetulan kita punya banyak link, kita punya banyak teman-teman yang suka berbagi, teman-teman yang enteng tangan. Begitu kita buka DU, ya alhamdulillah berjalan. Padahal modal nol sama sekali, tidak punya apa-apa, tapi kita yakin bahwa di sekitar kita itu banyak orang-orang baik. Ya akhirnya bisa berjalan sampai seminggu, sampai 2 minggu. Itu kemarin, malah tahun kemarin langsung 3 tempat itu selesai. Ini pindah sini itu tempo pengkondisian untuk DU itu kita minimal 1 minggu. 1 minggu. Jadi silih berganti teman-teman yang mengkondisikan di situ. Kalau penghargaan secara real belum ya. Jadi kita kebetulan bermitra, kemudian ketika kegiatan kita terus-menerus ini dari BPBD Kota Semarang ada satu kesepakatan untuk menjadi kemitraan. Jadi kita bermitra dengan BPBD Kota Semarang. Terus kita juga sering dialog di RRI dengan ketika kegiatan-kegiatan itu diliput oleh media TV, ya itu mereka saja, kita tidak mengundang sih, maksudnya kita kegiatan terus ngundang, enggak. Jadi ya kebetulan roh dari FRS ini dari Resopala. Jadi Resopala itu selama 30 tahun itu kan terus di kerelawanan. Cuma ini FRS ini kita bentuk dari Satgas Covid menjadi relawan skala global, dan itu pun personilnya itu juga dari lintas komunitas, Mas. Jadi ketika kegiatan di lapangan itu kita tidak mengharuskan pakai emblem FRS, enggak. Silahkan pakai, banggakan komunitasmu masing-masing. Tunjukkan bahwa di Semarang ini loh, relawan Kota Semarang bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi, bisa bersinergi untuk menyelesaikan satu masalah. Jadi bukan saat yang lagi untuk berkompetisi, tapi bagaimana kita bisa bersinergi gitu.